warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita sebelumnya berdoa kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-42. Alhamdulillah. Seri yang ke-42. Kalau manusia itu usia matang. Tapi ada juga yang masih 40 tahun masih kelia-kelio, masih ada juga. Tapi secara umum umur 40 tahun itu usia yang matang dan dia sudah punya visi misi ke depan. Secara umum seperti itu. Dan ini pertemuan kita ke-42 dan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan seharusnya membuat kita itu menjadi senantiasa butuh dan paham diri dan sadar diri bahwa kita itu miskin ilmu. Kan seperti itu. Semakin kita banyak belajar ya, kita semakin tahu dan paham bahwa kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sedikit sekali yang Allah berikan ilmu kepada kita, sedikit sekali. Tentang tasing saja ternyata banyak sekali ilmu yang kita belum ketahui. Belum nanti bahasa Arab, ilmu balaghah, ulumul hadis, ulumul Quran, banyak lagi ilmu yang belum kita ketahui. Dan tiba-tiba kita sudah ber-50 tahun seperti itu kan. Nggak terasa kemarin kita masih kecil, main layangan, nyari belut, nyari ikan. Tiba-tiba sudah 60 tahun, nggak terasa. Maka perjumpaan kita ini alhamdulillah kita syukuri. Ya Allah menggerakkan hati kita dan bertemu di Masjid Al-Mustaghfirin. Dan semoga langkah kita, kemudian apa yang kita kerjakan dalam thalabul ilmi itu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai pemberat amal soleh kita di akhirat kelak insyaallah. Baik, malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang mad far'i. Pembahasan yang paling banyak berkaitan dengan mad. Namun seperti biasa kita akan murajaah materi sebelumnya sehingga kita paham betul dan mengklik kembali file yang sudah tertimbun. Karena biasanya kita itu jarang murojaah, jarang mengulang materi yang sudah kita pelajari. Padahal prinsip kita dalam menuntut ilmu tidak boleh bosan dalam murojaah, mengulang. Itu prinsip dalam menuntut ilmu. Maka para ulama zaman dahulu itu tidak pernah merasa bosan untuk mengulang-ulang terus murajaah. Padahal para ulama zaman dahulu ingatannya luar biasa. Nah, kita ingatan yang biasa-biasa saja. Sekarang ingat ya, besok lupa. Besok lagi apalagi? Malah bertanya apa itu? Baik, kita akan mengulang murajaah materi sebelumnya. Kita sudah membahas pembahasan tentang mad. Apa itu mad? Memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad. Dan huruf mad ada 3. Ada wawu sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Yang kedua, ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan yang ketiga, alif yang sebelumnya berharokat fathah. Ini huruf mad. Wawu, ya, dan alif. Maka ingat, alif merupakan huruf mad. Maka tidak bisa diharokati.
Kemudian pembagian mad. Ada mad asli yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Tetapi di dalamnya terdapat salah satu huruf mad. Wawu, ya sukun atau alif. Dan kadar panjangnya hanya 2 harokat. Ingat, jangan sampai lebih dari 2 harokat untuk mad asli. Yang kedua, mad far'i. Mad yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Dan kadar panjangnya beragam, 2, 4, 5, atau 6 harokat. Baik, kita mengulang dari kategori mad asli. Ada namanya mad tabi'i. Memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad. Dan tidak ada unsur tambahan seperti hamzah. Jadi setelahnya tidak ada hamzah. Misal mim, kemudian ada alif yang merupakan huruf mad. Dan setelahnya bukan huruf hamzah, maka mad tabi'i. Maka 2 harokat saja. Iyyaka, ada ya, kemudian setelahnya huruf mad yaitu alif. Setelahnya bukan hamzah, maka mad tabi'i. Wawu sukun, huruf mad. Sebelumnya wawu, maka mad tabi'i. Wawu sukun sebelumnya wawu atau dhammah, maka mad tabi'i. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Maliki. Iyyaka. Yadkhuluna. Walam yulad. Yang kedua, mad badal atau mad pengganti. Setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harokat sebagai pengganti hamzah yang terhilangkan, maka dinamakan mad badal. Contohnya adamu, aslinya adalah adamu. Ingat, ketika 2 hamzah bertemu maka salah satu harus dihilangkan. Maka untuk menggantikan yang dihilangkan menjadi mad, menjadi panjang, menjadi adamu. Kemudian utia, aslinya utia, aslinya. Kemudian ilaf dalam surah Quraisy yang kita dapatkan aslinya ilafun. Maka disebut mad badal, pengganti hamzah yang terhilangkan. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Adamu. Utia. Ilafun. Kemudian yang ketiga, mad iwad. Mad yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Hakiman, ini fathatain. Ketika dia wakaf, kita sukun, kita beri di sini, maka dia menjadi panjang 2 harokat. Dimakan mad iwad. Kemudian di sini juga ada an. Ini juga ada fathatain. Maka ketika kita sukun atau kita wakaf di situ, maka panjangkan 2 harokat. Kita praktikkan, dengarkan, kemudian ulangi. Aliman hakima. Ghafurar rahima. Laisu sawa'a. Yang keempat dinamakan mad tamkin. Mad yang terdapat pada huruf ya yang bertasydid bertemu dengan ya mati.
Ada ya bertasydid, kemudian setelahnya ini ya mati. Tapi ingat ada ya di bertasydid maka ada nabroh, penekanan. Hoyi, 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 ada penekanan. Di sini juga ada tasydid, maka ada penekanan. Ummiyin. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Wa idza huyyitum fil ummiyina an-nabiyina. Yang kelima, mad silah qasirah. Nanti ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Kalau qasir itu pendek. Ha dhamir atau ha kata ganti yang tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun bertemu dengan selain hamzah. Perhatikan di sini ada ha. Setelahnya bukan hamzah. Maka masilah qasirah, hanya 2 harokat. Kemudian di sini juga ada ha. Setelahnya bukan hamzah, maka hanya 2 harokat saja. Kalau dia hamzah di sini, maka beda lagi kasusnya. Dan biasanya ada benderanya menunjukkan dia matsilah tawilah. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ini adalah pembagian mad asli. Ada 5 jenisnya. Dan kita diingat lagi ada 2 jenis mad. Ada mad asli yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Dan mad far'i yang dipengaruhi oleh sebab hamzah dan sukun. Dan kadar panjang dari mad far'i beragam. 2, 4, 5, dan 6 harokat. Kemudian kita juga sudah belajar ada 3 pembagian mad far'i. Yang pertama, mad bertemu dengan hamzah. Yang kedua, mad bertemu dengan sukun. Yang ketiga, mad bertemu dengan sukun karena waqaf. Kita masuk pembahasan yang pertama untuk pengulangan, mad bertemu dengan hamzah. Maka ada 3 jenis. Dinamakan yang pertama mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad silah tawilah. Sebelumnya kita belajar mad silah qasirah. Di sini ada mad silah tawilah. Baik, kita mengulang lagi bagian pertama mad wajib muttasil. Mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ketika wasal, ketika kita membacanya terus atau bersambung terus. Dan dibaca 4, 5, atau 6 harokat ketika waqaf. Perhatikan pada kata ja'a, ada jim setelahnya alif yang merupakan huruf mad. Dan setelahnya hamzah. Dan ini dalam satu kata itu ja'a. Maka berlaku hukum mad wajib muttasil. Baca 4 atau 5 harokat. Ja'a. Kemudian di sini ada wawu sukun yang merupakan huruf mad. Sebelumnya dhammah, kemudian setelahnya hamzah.
Dan su ini dalam satu kata, adalah satu kata, maka berlaku hukum mad wajib muttasil. Su'a. Kemudian di sini ya sukun yang merupakan huruf mad setelahnya hamzah dalam satu kata. Ji'a. Maka ji'a. Baik, kita ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Man ya'mal su'a waji'a. Jenis yang kedua mad jaiz munfasil. Kalau muttasil dalam satu kata, kalau munfasil dalam dua kata yang berbeda. Perhatikan di sini ada huruf mad yaitu alif. Setelahnya hamzah. Ada kata ma dan umiru, berarti dua kata yang berbeda. Maka berlaku hukum mad jaiz munfasil. Di sini ada ya sukun yang merupakan huruf mad. Setelahnya hamzah. Dan dalam dua kata yang berbeda ada fi dan ahsani. Maka berlaku hukum mad jaiz munfasil karena dua kata yang berbeda. Fi ahsani. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Wa ma umiru illa liya'budullah fi ahsani taqwim. Kemudian jenis yang ketiga matsilah tawilah. Tawil itu panjang. Pas sebelumnya qasirah, qasir pendek. Ini tawilah, panjang. Hal dhamir yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Dan mad ini dibaca 4 atau 5 harokat ketika wasol atau bersambung dan berubah menjadi mati ketika waqaf. Baik, perhatikan di sini ada ha. Setelahnya ada hamzah dan dalam dua kata yang berbeda. Ada malahu akhladah. Maka berlaku hukum matsilah tawilah, baca panjang. Dan biasanya dalam mushaf standar ini dia ada benderanya. Kalau mushafnya standar atau dia mushaf tajwid, sudah ada tanda bendera. Kemudian di sini ada ha, setelahnya hamzah dalam dua kata yang berbeda. Maka berlaku hukum matsilah tawilah. 4 atau 5 harokat. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Annama lahu akhladah. Yashfa'u indahu illa bi'idnih. Baik, kita diingatkan lagi tentang pembagian mad far'i. Yang pertama, mad bertemu dengan hamzah yang barusan kita pelajari. Yang kedua, mad bertemu dengan sukun yang akan kita pelajari.
Dan mad bertemu dengan sukun karena wakaf yang nanti akan kita pelajari sebentar lagi. Baik, kita mengulang mad yang bertemu dengan sukun dan tasydid. Ada dinamakan mad farqi. Yang kedua mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau kalimi berarti kata. Kalau harfi huruf, ini kalimi. Yang ketiga mad lazim mutsaqqal kalimi. Kalau ada mutsaqqal itu berarti tasdid. Mutsaqqal, ada tasdidnya. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi, berarti huruf. Beda dengan kalimi kata. Kalau huruf dia huruf. Yang kelima mad lazim mutsaqqal harfi, huruf lagi. Baik, kita mengulang dari yang pertama dinamakan mad farqi. Mad badal, pengganti, jadi ada dua hamzah bertemu. Maka salah satu harus dihapuskan atau dihilangkan. Maka diganti dengan mad, maka dinamakan mad badal. Mad badal yang bertemu dengan tasdid. Dan mad farqi ini hanya terjadi pada dua kata dalam Al-Quran. Surah Al-An'am 143 sampai 144. Kemudian Yunus 59 dan An-Naml 59. Baik, berarti kan di sini sebetulnya ini ada a'adzakarain. Ada dua hamzah. Tapi satunya dihilangkan sehingga menjadi mad. Dan setelahnya adalah huruf yang bertasydid. Maka berlakulah hukum mad farqi. Baca 4 sampai 5 harokat. Kemudian juga ini ada hamzahnya. Allah. Seharusnya, sebenarnya. Tapi kalau dua hamzah bertemu tidak boleh, maka salah satu dihilangkan sehingga diganti menjadi mad. Maka kenapa kita tidak boleh memanjangkan Allahu Akbar? Nanti bertanya, karena itu apakah? Apakah Allah Maha Besar? Maka nggak boleh kita memanjangkan hamzahnya. Tetap dibaca panjang. Allahu Akbar. Baik, ini di sini ada A, kemudian ada mad badal, penggantinya mad. Setelahnya ini ada tasdid, huruf bertasdid. Maka panjangkan 4 sampai 5 harokat karena berlaku hukum mad farqi. Jadi kita praktekkan ulang, dengarkan kemudian ulangi. Qul a'adzakarain. Qul Allahu khair. Yang kedua mad lazim mukhaffaf kalim. Kalim berarti kata. Mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian kata. Perhatikan di sini ada kata al-ana. Ini terpotong, terusnya di sini ada hamzah. Nah, ini terpotong. Ini hamzah. Kemudian mad ini bertemu dengan sukun. Maka dibaca panjang di baca panjang. Kemudian juga di sini, nah ini contoh yang kelihatan hamzah, kemudian mad, setelahnya ini sukun dan dalam satu kata. Maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Dari sini ada hamzah, yang kita katakan ulang, dengarkan kemudian ulangi. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun.
Berikutnya al-ana wa qad asaytu qablu wa kunta minal mufsidin. Yang ketiga, mad lazim mutaqqal. Kalau ada kata mutaqqal berarti dia bertasydid. Mutaqqal kali. Kali ini berarti kata. Mad yang bertemu dengan tasydid yang terjadi dalam rangkaian kata. Ini seharusnya ada mim ya. Mim, kemudian di sini berarti kan ada huruf mad. Setelahnya tasydid. Dan dalam satu kata, ada baik satu kata. Maka berlaku hukum lazim mutaqqal kalimi. Ini juga ada mat, setelahnya jim yang bertasydid. Dan ini satu kata, haj, satu kata. Maka nanti baca 4 sampai 5 harokat. Haj. Kemudian di sini juga ada mat, setelahnya jim yang bertasydid. Sama, ya berlaku mat lazim mutaqqal kalimi. Begitu juga ini ada huruf mat yaitu alif, setelahnya dhad yang dia bertasydid, maka berlaku mat lazim mutaqqal kalimi. Dan kita pakai ulang, dengarkan kemudian ulangi. Min dabbah, min dabbah, hajjan, atuhajjunana, kemudian yang keempat dinamakan mad lazim mukhaffaf harfi. Harfi dari huruf. Dan biasanya terjadi dalam di awal surat huruf muqatta'ah. Mad yang bertemu dengan sukun yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah. Giliran huruf yang terdapat pada awal sebagian surat. Misalnya di sini ada ini qaf. Maka kembalikan ke asal pelafalannya. Maka tidak boleh ketika kita membaca ini ada huruf qaf dibaca qaf. Ada ya, ada sin baca yasa, tidak boleh. Dalam pelafalan ayat dia kembali ke lafal aslinya. Qaf membaca bahasa 5 harokat. Kembalikan ke aslinya itu shad. Kemudian perhatikan di sini ada ain, kemudian sin dan qaf. Maka tetap berlaku hukum tajwid. Ada ain dan sukun bertemu dengan sin, maka hukum ikhfa. Ain sin ini juga dan sukun dengan qaf, maka berlaku juga hukum ikhfa. Jadi tidak boleh kita ain sin qaf, tidak boleh. Ain sin tetap berlaku hukum ikhfa. Baik, kita pakai ulang, dengarkan kemudian ulangi.
Yang kelima, mad lazim mutaqqal. Mutaqqal berarti ada tasydidnya. Berarti kan di sini ada alif lam mim. Di sini ada alif lam mim. Di sini ada mim bertemu dengan mim. Kemudian tasydid. Kemudian di sini juga ada mansubah bertemu dengan mim. Mutaqqal tasydid. Maka perhatikan cara bacanya. Alif dia dibaca satu, lam 4 sampai 5 harokat, mim juga 4 sampai 5 harokat. Dan karena mim ini bertemu dengan mim, idgham mimi atau idgham mutamatsilain, maka ditahan 2 sampai 3 harokat. Alif lam. Kemudian di sini ada por, kemudian sin dan mim. Por dia hanya dibaca 2 harokat saja. Por langsung masuk ke sin, kemudian langsung bertemu mim, langsung diidghamkan ke mim, dimasukkan menentukan ke mim. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan kemudian ulangi. Alif lam. Dan kita masuk materi baru, kita selesaikan pembahasan mad far'i. Bagian yang ketiga dari mad far'i. Ingat ada 3 pembagian mad far'i. Yang pertama mad bertemu dengan hamzah, yang kedua mad bertemu dengan sukun, dan yang ketiga mad bertemu dengan sukun karena waqaf. Kita membahas bagian yang ketiga, mad bertemu dengan sukun karena waqaf. Yang pertama dinamakan mad arid bis sukun. Mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berwaqaf. Perhatikan di sini ada ya yang merupakan huruf mad. Dan di akhir ayat atau kita waqaf di situ, maka boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa 4 atau 2, alamin, 2 atau 4 alamin, atau 6 alamin. Satunya agar dalam kita memberikan harokat di akhir atau ma'arif sukun. Dalam satu surat ketika kita membaca hanya 2 harokat, maka 2 harokat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 2 harokat semuanya. Sampai akhir satu ayat dalam satu surat itu ada, bukan kewajiban. Kalau 4 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4. Kalau 6 boleh. Adabnya seperti itu. Karena juga kalau tidak sama, ada 2, ada 4, ada 6, dibilang nggak enak. Kalau 2 terus, kalau 4 terus, kalau 6 terus dalam satu surat. Kalau sudah tidak surat, nanti harus berani. Dan kita mempraktekkan
untuk ma'arif disukun. Kita coba dengan 4 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In kuntum mu'minin. Kemudian yang kedua dinamakan madlin atau kadang juga disebut dengan madlain, lembut tanpa penekanan. Mad yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang diberi oleh huruf lin. Itu wawu sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah. Contohnya di sini ada wawu sukun sebelumnya fathah dan di akhir ayat, maka dia membaca 2 fathah harokat. Dan ingat dia dibaca lembut, mengalir tanpa penekanan. Maka tidak boleh membaca kau tapi kau mengalir lembut tanpa penekanan. Di surah Quraisy. Kemudian di sini juga ada ya sukun sebelumnya fathah. As-sali lembut tanpa ada penekanan. Al-bani lembut tanpa ada penekanan dalam membacanya. Baik, kita praktekkan, dengarkan kemudian ulangi. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Bisa kita temui yang kita baca di surah Quraisy. Ila kedua 4 atau 6 harokat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah menyelesaikan pembahasan majid farqi. Dan kita akan praktekkan dengan tafsir talaqi surah Al-Quraisy, Al-Kafirun. Dan kita masuk dalam surah Al-Kafirun ayat yang ke-3. Perhatikan dalam ayat yang ke-3 dimulai dengan wawu. Ingat, maka huruf wawu monyongkan mulut. Wa. Jadi besar wa. Dan dia wa yang ringan, bukan wa, tapi wa. Ingat, mulut dimulutkan dahulu, karena maksudnya dari 2 bibir yang dibulatkan. Wa. Dan ini ada huruf mat yaitu alif, setelahnya adalah hamzah, dan dalam 2 kata yang berbeda. Maka majalis munfasil, baca 4 sampai 5 harokat. Wala. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan ta, berlaku hukum ikhfa. Tahan 2 sampai 3 harokat. Kemudian berikan gunnah jemu dan samar.
Dan gedungnya karena tak termasuk istifal, maka gunanya tipis, maka sebutkan antum, ditipiskan gedungnya, bukan autul beda antara gedung yang tebal dan gedung yang tipis, tipiskan kemudian Imam Tabi'i baca dua harokat adiku ada wawu sukun sebelumnya dhamma juga Imam Tabi'i adiku nama dan sini ada alif yang merupakan huruf setelahnya hamzah dan dua kata yang berbeda ada ma ada abdi maka berlaku hukum menjais munfasil baca 4 sampai 5 harokat. Nah, akhirnya adalah dal. Ingat dal dia punya sifat qalqalah. Dan karena di akhir ayat maka berlaku hukum qalqalah kubro. Sangat kelihatan pantulannya. Bud, 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 bud. Ingat jangan sampai ada penambahan hamzah. Bud, bud. Berarti ada penambahan hamzah. Bud, kembalikan ke dan bud. Dan perlu dibalik lagi juga di ayat ini dia punya sifat bainiyah, sedikit mengalir suara, maka sedikit alirkan bud, bud, bud. Baik kita praktekkan dengan kemudian ulani wala antum aabiduna ma a'bud Pak Yusuf wala antum aabiduna udah ada yang itu formulah ya sampai ada penambahan hamzah udah kembalikan saja udah coba lagi Pak Yusuf wala antum aabiduna ma Baik, coba lagi Pak Yusuf. Wala antum aabiduna ma a'bud. Budir. Baik, Pak Yanto. Wala Akbari Mas Liga Aksurot Tonton atau dengan kepanjangan abiduna dengan abidun lebih dari belakang itu coba dialihkan wala antum abiduna
tabi'i dan sampai lebih dari 2 harokat. Abiduna, abiduna, kan biar jangan berubah lebih dari 2 harokat. Bakal Bismillah, kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari hamdalah dan majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.